Kemudian yang ke-9, pengantar yang ke-9, saya ingin berbicara di sini tentang karamah para wali. Iya. Tentang karamah apa? Para wali. Ini selalu dijadikan alasan. Nah, ini di Indonesia Masya Allah instan sekali ya. Orang itu kalau dia bagus ini, lihat karamahnya. Iya. Kalau ada yang aneh-aneh, ada ini, wah ini Masya Allah. Iya, ini gurunya banyak karamahnya. Berarti dia apa? Dia hebat dan seterusnya. Iya. Tidak diragukan ya bahwa karamah itu ada. Iya. Itu ada. Tidak diingkari dalam hal tersebut. Tapi yang keliru yang berlebihan di dalamnya dan yang menyepelekannya. Ya ada yang mengingkari dari karamah dari kalangan kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Iya. Ada yang berlebihan dalamnya. Inilah bentuk orang-orang tasawuf berlebihan dalam karamah. Dari pokok yang harus diketahui karamah itu, ya itu bukan dalil pokok akan kewalian seseorang. Ya sekarang ini saya tanya, siapa yang lebih tinggi derajatnya, Abu Bakar atau Umar? Hah? Abu Bakar. Ini disepakati oleh umat, tidak ada silang pendapat. Siapa yang mengatakan Umar ibn Khattab lebih utama daripada Abu Bakar, maka dia itu tersesat menurut kesepakatan ulama. Iya. Semua ulama sepakat Abu Bakar lebih utama daripada siapa? Umar. Kalau dilihat dalam biografinya, yang paling banyak karamahnya siapa? Umar. Jarang dinukil dari Abu Bakar menyebutkan karamah. Umar itu yang banyak disebutkan karamahnya. Iya. Dan sebagian sahabat ada yang punya berbagai karamah. Ya, kelihatan. Dan itu tidak terjadi pada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Dan tidak diragukan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib lebih utama dari sahabat yang lainnya setelah Abu Bakar dan Umar. Kan begitu. Dan ini tidak menunjukkan bahwa mereka ini, jadi karamah itu tidak menunjukkan, ya, tidak mesti menunjukkan. Karena karamah itu datanya apa? Kadang hamba ini perlu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang di luar kebiasaan untuk keperluan si hamba. Iya. Karena itu ciri karamah, orang yang memiliki karamah itu bukan dia buat seenak hatinya. Karamah itu datang, dia tidak bisa atur. Ya. Jadi kalau dia menganggap dirinya bisa mengobati orang, ya karamahnya bisa dia datangkan kapan dia kehendaki. Nah, itu ciri bukan karamah namanya itu, garomah kalau bahasa Arab. Ya. Itu datanya dari syaitan. Jelas ya, itu cirinya. Sebab karamah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang pertama yang harus diketahui. Kemudian yang kedua, karamah itu hal-hal yang aneh di luar kebiasaan itu bukan ukuran. Ukuran yang pokok, dia cocok perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu datang berita kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dikatakan kepada beliau, wahai Imam Syafi'i, Imam Al-Layth ibn Sa'ad di Mesir berkata, kalau engkau melihat ada orang yang sholat di atas air, jangan terima ucapannya sampai kamu cocokkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Imam Syafi'i? Kurang Al-Layth ibn Sa'ad, kurang. Bukan beliau katakan salah, tapi kurang. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat orang yang sholat di atas air, dia juga sholat di atas udara. Ya, ini lebih banyak lagi karamahnya. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, jangan kamu percaya dia sampai kamu cocokkan perkaranya di atas apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu pokoknya. Sebab sekarang ini banyak orang yang mengaku karamah, tapi dia menipu manusia. Nah, itu di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Dari aliran Sufi Ar-Rifaiyah, itu dari cara dia menipu pengikutnya, dia pakai minyak-minyak begini di badannya, terus masuk di api. Ya, masuk di api. Orang-orang melihat, oh dia tidak terbakar api, tidak terbakar api. Oh ini karamahnya para wali. Nah, ini untuk menipu orang-orang supaya ikut ke apa? Ke tarekatnya. Maka suatu hari ditantang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Begini saja, kita berdua masuk ke api sama-sama. Ya, jangan ada yang keluar. Sebab beliau tahu ini orang pakai minyak-minyak, dia hanya bertahan sebentar saja.
pasti itu harus keluar. Ya. Kalau Syekhul Islam tidak pakai apa, modal aja tawakal aja kepada Allah. Ya. Ditantang, tidak berani dia untuk masuk. Nah, maka seperti itu keadaannya. Ya. Jadi kadang ada sebagian orang yang menipu manusia dengan bentuk karamah. Ya, ini karamahnya Masya Allah, dia bisa pindah penyakit ke hewan. Ini tukang-tukang sihir, ya, dukun-dukun. Tapi penampilan ya sekarang ini sisa dikasih imamah saja di atasnya, ya, dikasih jubah, ya, bisa jadi pemburu hantu, bisa jadi apa macam-macam. Ya. Dan ini semuanya bukan dianggap karamah, jelas ya. Ini permainan syaitan berjalan di tengah manusia, berjalan di tengah manusia. Maka ini pintu dibuka oleh sebagian orang, akhirnya banyak yang meluas, banyak kerusakan yang terjadi dalam hal ini. Ya, banyak kerusakan yang terjadi dalam